generator DC ya. Diharapkan kelas ini aktif dan interaktif ya, jangan kayak kelas kemarin. Jadi kelas kemarin tuh ada yang tidak interaktif, maka akan langsung saya tutup pelajarannya dan tidak semuanya saya tidak absen. Oke, baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi semuanya. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan sudah sarapan ya. Yang belum sarapan, sarapan aja. Nah, seperti saya bilang tadi, kita akan belajar tentang generator arus searah dalam mata kuliah dasar konversi energi listrik. Jadi kita di sini mempelajari dasar-dasar bagaimana proses terjadinya konversi atau perubahan ya sebuah energi menjadi energi listrik. Untuk yang pertama kita akan perkenalkan sedikit aja dulu ya di pertemuan kedua ini tentang generator arus arah. Pertanyaan saya, ada yang udah pernah ngeliat generator DC belum? Belum, Pak. Belum praktikum ya? Belum, Pak. Nah, Ya, belum, Pak. nanti kalau kalian praktikum mudah-mudahan kalian akan sudah mengenalinya ya. Kita lihat dulu nih. Di gambar dapat kalian lihat ini merupakan generator ya, merupakan generator DC ya. Sebuah perangkat mesin listrik dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Nah, generator DC ini ya menghasilkan arus searah atau direct current. Di mana di sini kita lihat ya secara secara pandangan Anda, apa aja sih yang ada di sini kira-kira nih yang kalian ketahui aja dulu. Apa yang kalian lihat di sini? Kawat. Kawat ya. Kawat berupa apa tuh nih? Oh gini nih. Koil, Pak. Apa itu? Koil kumparan. Nah, betul. Terus apa lagi nih? Ada apa nih? Ada lilitan, kumparan, koil. Terus apa lagi? Batang, Pak. Batang, ya. Oke. Terus apa lagi kira-kira? Ini kita lihat aja di kasat matanya apa dulu nih. Kita lihat dulu, nanti baru kita bahas satu persatu. Ya enggak, apa aja dulu yang bisa kita lihat. Nanti baru, oh ternyata ini itu namanya gitu. Komutator, Pak. Komutator. Oke. Ini komutator ya. Terus apa lagi? Ada insulasi di tiap segmen, Pak. Oke, ada insulasi atau isolasi di setiap segmen. Oke, ya. Oke, jadi kita nggak usah ini dulu ya. Nanti kita akan ketahui fungsinya masing-masing. Terus ada apa lagi nih? Ini apa ya? Apa itu, Pak? Tiang, Pak. Kutub magnet. Iya, betul sekali. Pol atau kutub-kutub magnet ya. Berarti sebagian besar dari kalian sebenarnya sudah mengetahui ini. Nah, kita coba lagi lebih dalam lagi. Ya, jadi ini ya. Prinsipnya adalah bagaimana generator ini ya merubah dari energi mekanis ya, memutar kumparan kawat penghantar dalam medan magnet atau sebaliknya ya, memutar magnet di dalam kumparan tersebut ya. Sementara nanti energi listrik yang dihasilkan oleh generator tersebut adalah arus searah atau arus bolak-balik juga bisa. Hal ini tergantung dari susunan konstruksi dari generator tersebut serta bergantungnya sistem dalam pengambilan arus. Jadi secara sederhana seperti energi mekanis ya, di dalam generator akhirnya menghasilkan energi listrik. Nah, ini dia nih bagian-bagian generator. Oke, yang nomor satu ya, nomor satu kita lihat nih ada rangkanya ya, tentunya harus pakai rangka. Kenapa sih kita harus pakai rangka? Kenapa ya kira-kira harus pakai rangka? Badan kita juga harus ada kerangkanya kan? Fungsinya buat apa ya rangka? Melindungi isi, Untuk Pak. melindungi, Pak. Betul sekali, untuk melindungi ya, melindungi bagian-bagian yang ada di dalamnya. Yang kedua, ini jangkar nih ya, kita namanya jangkar. Yang ketiga ada terminal. Oke. Yang keempat ada komutator ini ya. Yang kelima ini ujung pelindungnya ya. Yang keenam ini juga ujung pelindung dari gerak sehingga dia bisa terlindungi karena motor ini adalah bersifat bergerak sehingga supaya tidak ada yang menghalangi gerakannya, makanya kita butuh pelindung.
Berikut ini ada sepatu kutub ya, dan juga ada kumparan-kumparan yang tadi Anda bilang ya, kumparan medan, dan juga pastinya ada pemegang sikat arang ya di sebelah sini. Kita lihat yang lainnya. Oke, nah tadi secara apa ya, secara luar. Nah sekarang kita coba potong ya, bagian dari generator. Generator ini ya terdiri dari dua bagian ya. Bagian yang bergerak ya kita sebut rotor. Sementara bagian yang statis atau diam ya kita sebut stator. Ya, masing-masing bagian mempunyai lilitan kawat ya. Pada stator ya, lilitan kawat berfungsi sebagai pembangkit medan magnet nih, ada kawat-kawatnya. Ya, sementara pada rotor Halo, Pak. Mohon maaf, suaranya tidak terdengar. Oke, mohon maaf kendali sinyal, saya akan coba lagi. Oke, udah kelihatan kan ya? Iya, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Kita lanjutkan lagi. Tadi ya, generator ada dua bagian. Bagian yang bergerak kita sebut rotor, dan bagian yang statis atau diam kita sebut stator. Masing-masing bagian mempunyai lilitan kawat. Kalau stator, lilitan kawat itu berfungsi sebagai pembangkit medan magnet, sementara pada rotor ya sebagai pembangkit gaya gerak listriknya. Ya. Berikutnya kita lihat. Nah, bagian ini ya, tadi kita sudah melihat, sebentar saya ambil poinnya dulu ya. Tadi ada komutator, ada penguat eksitasi dan lain-lain. Oke, bagian yang harus menjadi perhatian ya untuk perawatan ya. Jadi karena ini sifatnya ada berbagai macam ya, berbagai macam bentuk dari generator ya. Tapi generator yang saya perlihatkan kepada Anda untuk yang sekarang ini adalah generator yang memerlukan ya perawatan ya secara rutin ya, karena dia ada semacam bagian yang kita sebut sikat arang yang akan memendek dan harus diganti secara periodik. Komutator ini harus dibersihkan ya, harus dibersihkan dari kotoran ya, sisa sikat arang yang menempel dan juga serbuk arang yang mengisi celah-celah komutator ya, sehingga nanti kalau misalnya kalian sudah magang ya, nanti kalian akan melihat kalau ketika Anda melakukan magang ya di pembangkit, nanti Anda mencoba untuk bagaimana cara membersihkan tersebut ya. Bagaimana membersihkan sisa sikat arang yang nempel ya, dan juga ada serbuk arang di cerah-cerahnya ya, bagaimana menggunakannya, terkadang menggunakan amplas halus untuk membersihkan noda bekas sikat arang tersebut. Nah, ini dia nih. Ini prinsip pembangkit tegangan pada generator ya. Ketika sepotong penghantar yang dialiri arus yang bergerak dengan kecepatan V di dalam pengaruh medan magnet akan menimbulkan tegangan induksi ya. Untuk menentukan besarnya tegangan induksi yang ditimbulkan oleh arah gerak penghantar, maka kita lebih kenal dengan kaedah Fleming tangan kanan. Bisa juga tangan kiri sih sebenarnya ya. Ketika medan magnet ini untuk menentukan arah ya, kenapa kita harus pakai tangan kita ya enggak? Sama juga kalau memutar baut dan lain-lain kita pakai kaedah tangan kanan ya, kalau misalnya mutar baut. Kalau misalnya untuk membuka berarti ke atas, berarti kita putarnya ke kiri. Kalau misalnya untuk menutup berarti putarnya ke kanan, seperti itu. Prinsip pada generator juga sama, agar mempermudah kita untuk mengingatnya. Kalau kita gunakan tangan kanan, maka medan magnet ya mempunyai arah dari kutub utara ke kutub selatan. Nah, arus di dalam penghantar searah dengan 4 jari kita ya. Sedangkan arah gerakan searah dengan ibu jari, seperti yang ditujukan pada
gambar di samping. Jadi ketika arah gerakan ini arusnya maka ke sana. Oke. Nah, ini kita lihat prinsip generator medan magnet dan gerakan sepotong penghantar yang dialiri arus akan menimbulkan tegangan. Di mana rumus yang sudah kita kenal adalah V sama dengan B ya, L, V, Z. Di mana V adalah tegangan induksi, B-nya ada kerapatan flux magnetik dalam Weber ya. L adalah panjang kawat penghantar, Z merupakan jumlah dari penghantar tersebut, dan V kecilnya merupakan kecepatan gerak kawat arus dalam meter per sekon. Oke, nah apabila di dalam medan magnet terdapat satu batang konduktor yang digerakkan, maka konduktor tersebut terbangkit gaya gerak listrik. Oke, contoh soal dari rumus yang sudah kita sebutkan di atas. Oke, kita lihat kerapatan magnet sebuah generator diketahui 0,8 T ya, dipotong oleh 500 kawat penghantar dan bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon. Jika panjang penghantar keseluruhan ada 100 mm, pertanyaannya adalah berapakah besarnya tegangan induksi yang dihasilkan? Coba kita hitung sama-sama. Silakan yang sudah mendapatkan jawabannya. (212,5 volt) bukan, Pak? 212,5. Coba kita lihat jawabannya. Ya. 212,5 volt. Betul sekali. Oke. Ya, itu tadi. Baik, kita lanjutkan. Nah, ya, tadi kita sudah lihat bagaimana prinsip dari generator tersebut. Sekarang kita lihat lagi prinsip kerja generator DC, ya. Prinsip kerja dari generator arus searah ya berdasarkan hukum Faraday, yaitu E sama dengan minus N ya. Di mana tegangan imbas ya atau GGL sama dengan jumlah lilitan ya dan juga flux magnetik ya. Nah, dari persamaan di atas dapat dikatakan apabila suatu konduktor memotong garis-garis flux magnetik yang berubah, maka GGL Jaringan. Mohon maaf, Pak, jaringannya video Bapak jelek. Oke. Sorry, saya ulangi lagi ya. Ini sinyalnya jelek banget di sini. Oke, kita lihat ya, ada keempat gambar tersebut. Ya. Keterangan gambar pertama, pada gambar generator DC ini ya, DC sederhana dengan sebuah penghantar kutub ya.
Dengan memutar rotor penghantar, maka penghantar akan timbul EMF. Sementara yang kedua, kumparan A, B, C, D terletak pada medan magnet sedemikian rupa sehingga sisi AB dan CD terletak tegak lurus pada arah flux magnetik. Sementara yang ketiga, ya, kumparan A, B, C, D diputar ya dengan kecepatan sudut ya yang tetap terhadap sumbu putarnya yang sejajar dengan sisi A, B, C, D. Sementara nanti ada timbul gaya gerak induksi yang terbentuk pada sisi A, B, C, D ya. Besarnya sesuai dengan perubahan flux magnetik yang dipotong kumparan tiap detik sebesar seperti ini. Oke. Nah, kita lihat nih, kita bagaimana sih untuk memperoleh arus tegangan, untuk memperoleh arus searah dari tegangan bolak-balik pada generator DC, meskipun tujuan utamanya adalah membangkitkan tegangan searah. Tampak bahwa tegangan yang dibangkitkan pada generator tersebut atau pada kumparan tersebut merupakan tegangan bolak-balik. Nah, bentuk gelombang yang berubah-ubah itu oleh karena itu harus kita searahkan. Ya, untuk mendapatkan arus searah dari arus bolak-balik tersebut, maka digunakan yang pertama ada saklar. Ya, saklar ya untuk mendapatkan arus searah tersebut ya dari arus bolak-balik ada saklar. Saklar ini berfungsi untuk menghubungkan singkatkan ujung-ujung dari kumparan. Ya, prinsip kerja saklar adalah bila kumparan saklar berputar, maka kedua ujung kumparan akan timbul gerakan yang sinusoidal. Ya enggak? Bila setengah periode tegangan positif saklar itu dihubungkan, maka tegangan menjadi 0. Dan bila saklar dibuka lagi, maka akan timbul tegangan. Dan begitu seterusnya setiap setengah periode tegangan saklar. Maka ini akan dihasilkan tegangan searah gelombang penuh. Oke, sementara ada juga komutator. Nah, komutator juga berfungsi ya sebagai saklar. Ya, komutator berupa cincin belah yang dipasang pada ujung kumparan jangkar. Bila kumparan jangkar itu berputar, maka cincin juga ikut berputar. Ya, karena kumparan berada di dalam medan magnet, maka akan timbul tegangan bolak-balik berbentuk sinusoidal. Ya, bila kumparan yang telah berputar setengah putaran, sikat akan menutup celah cincin tersebut, sehingga tegangan menjadi 0. Ya, karena cincin berputar terus maka celah akan terbuka lagi nih ya kan, ada lagi buka lagi tutup lagi ya kan. Bila periode tegangan sama dengan periode putaran cincin, tegangan yang timbul adalah tegangan arus searah dalam gelombang penuh. Oke, yang ketiga kita membutuhkan dioda nih. Dioda merupakan komponen pasif ya yang mempunyai sifat sebagai berikut ya. Dialiri arus. Jika diberikan reverse bias atau sebaliknya, dioda tidak akan dialiri arus. Nah, berdasarkan bentuk gelombang yang dihasilkan, maka ada gelombang yang half wave rectifier atau pengarah setengah gelombang, ada full wave rectifier. Ya, seperti itu. Nah, untuk tugas yang pertama, supaya nggak bingung, ya, Anda coba cari ya dan jelaskan pembangkit yang menggunakan generator ya, dan juga kalau memang ada videonya bisa dibuat. Oke, nah tugas ini nanti dikumpulkan di folder tugas 1. Nanti saya akan bikin foldernya. Oke, folder ini silahkan dikumpulkan, buatlah dalam bentuk PowerPoint. Sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, jadi yang masih bingung, silahkan cari pengertian tentang generator DC ini, cari video-videonya yang sederhana, terus bagaimana penjelasannya ya, atau penggunaannya dalam sebuah pembangkit, lalu nanti dikumpulkan ya. Untuk mempermudah, silahkan Anda membuat PowerPoint. Dan perlu diingat kalau PowerPoint itu jangan banyak-banyak tulisannya ya. Jadi ceritakanlah bentuklah sebuah PowerPoint yang bagus sehingga mudah dimengerti. Oke, ini akan kita lanjutkan, tapi kita akan lanjutkan minggu depan saja supaya kalian tidak terlalu bingung dalam penjelasan ini.
Oke. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sambil saya cari absensinya dulu. Izin bertanya, Pak. Iya. Perkenalkan, nama saya Teridodo Sibuea dengan NIM 2020-11-345. Saya ingin bertanya mengenai komutator tadi, Pak. Apa Pak akibat yang paling fatal kalau misalnya komutator itu tidak dibersihkan atau tidak dirawat dengan baik dan secara rutin? Terus yang kedua, Pak, tadi ada Bapak bilang di arus searah dari arus bolak-balik itu mengenai tegangan sinusoida. Itu kira-kira apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih. Oke, untuk yang pertanyaan pertama, ya, ketika ada bagian ya yang bergerak, ya, ketika ada bagian yang bergerak, ya kan, pasti di setiap bagian bergerak itu pasti menimbulkan apa istilahnya, pasti ada sesuatu juga yang masuk ke dalamnya, ya enggak? Sama seperti kipas angin, ya enggak? Yang paling mudah gampang kipas angin. Kipas angin ketika dia bergerak lama-lama dia akan kotor kan, benar enggak? Dia akan ada kotoran-kotoran, akan ada debu dan lain-lain sehingga nanti bisa menghambat dari pergerakan atau juga performa dari mesin tersebut, makanya perlu dibersihkan, ya. Terus yang tadi, yang kedua adalah gerakan sinusoidal, ya enggak? Yang tadi tanya gerakan sinusoidal. Untuk itu nih, saya lihatkan lagi di gambar. Mungkin saya enggak kurang menjelaskan ya. Bentar. Gambar. Oke. Sudah kelihatan gambarnya? Sudah, Pak. Oke. Jadi gini, kalau untuk yang pertama kita lihat kan pasti dia berputar ya. Ya. Putarannya itu membentuk suatu gelombang. Ya enggak? Ketika kalau kita melihat seperti ini, ya, gelombangnya adalah tidak membentuk sinusoidal. Kalau sinusoidal kan gelombangnya seperti ini kan? Iya, nggak kelihatan ya? Sorry. Mana tadi? Kok hilang? Mana tadi gambarnya hilang? Nah, ya. Jadi gerakan sinusoidal itu ya. Gerakan sinusoidal ada gerakan ya. Mana sih? Nah, gerakan sinusoidal ada gerakan yang membentuk sinusoidal seperti itu ya. Jadi dalam gerakannya kita bisa lihat ya, untuk mendapatkan arus searah dari arus bolak-balik ada saklarnya. Jadi ketika saklar itu ya kumparan jangkar berputar, maka ujungnya pasti membentuk gerakan sinusoidal. Gerakan sinusoidal nanti mungkin Anda bisa lihat ya, bisa lihat dari kumparan-kumparan tersebut. Oke, jadi ya, bila ada periode-periode tertentu ketika saklar itu dihubungkan, maka nanti tegangannya akan menjadi nol, bahkan akan menjadi penuh. Jadi nanti setiap gelombang tersebut ya akan membentuk gelombang sinusoidal. Oke, ada videonya sih, sebentar saya cari dulu ya. Sebentar, saya cari dulu. Untuk pertanyaan pertama sudah jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Bentar, saya cari dulu nih. Mana ya? Bentar.
Oke, saya belum nemu nih. Nanti saya akan kasih di pertemuan berikutnya deh. Oke, yang jelas gelombang sinusoidal itu adalah suatu gelombang yang terbentuk ya secara periodik ya, seperti Anda ketahui bahwa dia membentuk suatu gelombang sinusoidal. Oke. Saya absensi dulu. Oke, Reza Marwesi. Hadir, Pak. Terry Dodo Siboya, tadi Hadir, ya. Pak. Ilham Jaya Pratama. Hadir, Pak. Mirna Yunika. Hadir, Pak. Wariski Cornelius. Hadir, Pak. Oke. Dwi Febrian.
Hadir, Pak. Muhammad Sohibul Daksena. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, Aritua Hutagalung. Hadir, Pak. Cut Ifatul Umnia. Hadir, Pak. Maulana Fadlan. Hadir, Pak. Siti Nurlita. Siti Nurlita Anggraini. Hadir, Pak. Oke. Pasca Fernando. Mana lu? Hadir, Pak. Raihan Rahman. Hadir, Pak. Oke. Naufal Lutfi. Hadir, Pak. Japarista. Hadir, Pak. Nadila. Hadir, Pak. Ali Yahya. Hadir, Pak. Kevin. Arianto. Hadir, Pak. Oke. Asyami. Hadir, Pak. Oke. Mangaratu Asimatupang. Hadir, Pak. Fauzi Nur Robbani. Hadir, Pak. Oke. From Ariel Amanurung. Hadir, Pak. Fajar Faizin. Hadir, Pak. Oke. Safina Maulida Hadir, Fitriani. Pak. Idara Praswati. Hadir, Pak. Oke. Tarisa Amalia. Hadir, Pak. Ahdan Ahmad. Hadir, Pak. Miftahul Akmal. Hadir, Pak. Muhammad Sandi. Hadir, Pak. Immanuel Rivaldi. Hadir, Pak. Rumania Adelia. Hadir, Pak. Antonius Januario. Hadir, Pak. Muhammad Restu Fauzan. Muhammad Restu Fauzan. Panggilan terakhir Muhammad Restu Fauzan. Hadir, Pak. Hadir ya. Oh ada. Nggak kedengeran suaranya. Oke. Muhammad Fikri. Hadir, Pak. Eliezer. Hadir, Pak. Oke. Masih ngantuk nggak Eliezer? Dari tadi nguap mulu. Enggak, Pak. Yusuf Malik. Hadir, Pak. Joshua. Hadir, Pak. Oke. Ristri Rahmaning Tias. Hadir, Pak. Ahmad Setiadi. Hadir, Pak. Hadir. Oke. M. Fatan. Hadir, Pak. Oke. Cegi. Cegi Muharram Hajati. Ada Cegi? Nggak ada. Oke. Ivan. Hadir, Pak. Oke. Dan Dennis. Hadir, Pak. Oke, good. Oke, baik. Oh, saya save dulu, ntar lupa. Baik, kalau gitu saya akhiri pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Terima kasih. Wabarakatuh, Pak. Saya izin. Izin apa, Nadila? Itu tugasnya deadline-nya kapan, Pak? Oh iya, lupa ya deadline-nya ya. Deadline-nya itu dikumpulin maunya kapan? Besok atau minggu depan? Minggu depan aja, Minggu Pak. depan. Minggu depan. Depan.
Minggu depan, Pak. Ya udah minggu depan aja dikumpulin pokoknya sebelum jam 8 ya. Oke, Pak. Iya, Kita Pak. mulai kuliah. Terima kasih, Pak. Izin bertanya lagi, Pak. Terima kasih, Pak. Apalagi Terima tadi kasih, Pak. mana? Yang mau Saya, nanya Pak. lagi? Izin bertanya, Pak. Fikri. Siapa sih? Saya. Elizer. Ya. Izin perkenalkan diri dulu. Nama saya Lezer Sabudianto dengan NIM 2020 11334. Ah, Untuk WA grup itu perlu apa tidak, Pak? ya perlu aja sih. Ya kan siapa tahu nanti ada dadakan-dadakan dari saya. Oke, Pak. Berarti saya langsung buat ya, Pak. Terima Wih, kasih. siap. Oke, ketua kelasnya keren nih. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, selamat. Masih ada waktu 1 jam buat kuliah berikutnya ya. Semoga kalian bisa sarapan dan juga mempersiapkan diri supaya lebih konsentrasi lagi nanti kuliah berikutnya. Baik, terima kasih banyak. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga, Pak. Pak. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Anda boleh meninggalkan ruangan ini. Baik, Pak. In lift, Pak. Izin lift ya, Pak. Siap. Silakan. Izin live, Pak. Terima kasih. Terima kasih Ahdan. Izin lift, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih.